Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu berkaitan dengan konsep zakat. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah: 1. Anak mampu menganalisis makna, ketentuan, dan jenis-jenis zakat. Yang kedua, anak mampu mengklasifikasikan golongan mustahik zakat yang sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga, anak mampu menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Dan yang keempat, anak mampu mengimplementasikan nilai-nilai zakat. Jika sudah siap, simaklah video ini dengan seksama. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Secara bahasa, zakat merupakan bentuk masdar dari kata zaka yazku zakatan, yang berarti bersih, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ada kaitan zakat menurut bahasa dengan istilah yang sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, dan suci. Hukum berzakat. Kewajiban berzakat memiliki dasar hukum nas yang sudah pasti karena terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma para ulama. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung soal kewajiban untuk berzakat. Salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Adapun hadis tentang kewajiban berzakat disampaikan oleh Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari Muslim, yang hadisnya, Ani bani Umaro qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'alan nasi sha'an min thamarin aw sha'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin wa untha minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak 1 so'. Nah, 1 so' itu setara dengan 3,1 liter kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, baik laki-laki ataupun perempuan. Zakat merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Terdapat ketentuan yang harus dipenuhi ketika membayar zakat, yakni syarat zakat dan rukun zakat. Apabila salah satu syarat zakat ini tidak terpenuhi, maka kewajiban untuk menunaikan zakat masih belum ada. Sedangkan jika semua syarat-syarat ini sudah dipenuhi oleh seorang muslim, maka wajib hukumnya untuk menunaikan zakat. Orang yang melalaikannya akan mendapatkan dosa di akhirat dan ancaman di dunia, sebab zakat termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Ada 7 syarat zakat. Yang pertama, yaitu beragama Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam atau umat muslim saja. Orang yang tidak beragama Islam, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, ialah baligh dan berakal. Hanya umat muslim yang telah baligh dan sehat akalnya yang perlu berzakat. Anak-anak yang belum baligh dan orang yang tidak berfungsi akalnya dengan baik tidak dikenai kewajiban untuk berzakat. Yang ketiga, telah mencukupi nisabnya. Nisab adalah jumlah minimal dari harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan agama Islam.
Kebanyakan standar zakat harta menggunakan nilai harga emas sebanyak 85 gram untuk nisabnya. Nilai emas juga dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, dan pendapatan. Yang keempat ialah merdeka. Para ulama telah menyepakati bahwa budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Hal itu disebabkan karena secara hukum mereka tidak memiliki harta. Ini berlaku sampai dengan zaman sebelum perbudakan dihapus. Setelah adanya pelarangan perbudakan, syarat ini sudah tidak relevan lagi. Yang kelima, yaitu telah mencapai haul. Dalam hal ini, harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun atau dalam kurun waktu 12 bulan. Hal ini bersumber dari hadis Rasulullah SAW bahwa tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlaku 1 tahun atau haul. Dengan demikian, zakat yang telah tersimpan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan atau dibayarkan zakatnya. Yang keenam, yaitu kepemilikan penuh yang sempurna. Maksudnya, harta yang dizakati adalah mutlak dimiliki oleh orang yang berzakat dan tidak bersangkutan dengan orang lain. Yang ketujuh ialah bebas hutang, bahwa harta tersebut memang benar-benar diperoleh dengan usahanya sendiri dan bukan dari hasil berhutang. Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat. Berikut adalah rukun-rukun zakat. Yang pertama adalah niat. Ketika menunaikan zakat, hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah muzaki. Muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, bahwa ada syarat-syarat orang yang memberikan zakat. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga dewasa dan tidak memiliki hutang, dan yang keempat adalah memiliki harta yang cukup. Rukun yang ketiga adalah mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Rukun yang keempat yaitu adanya harta yang wajib dizakatkan. Berikut adalah harta-harta yang wajib dizakatkan dalam zakat mal. Yang pertama yaitu emas dan perak, yang kedua adalah binatang ternak, yang ketiga adalah hasil pertanian, yang keempat adalah harta perniagaan, yang kelima adalah kekayaan laut dan hasil pertambangan, dan yang keenam adalah rikaz, yaitu harta yang terpendam lama sejak zaman dulu. Untuk zakat fitrah, harta yang dikeluarkan bisa berupa uang atau makanan pokok seperti beras, kurma, atau gandum dengan berat 2,5 kg. Jenis-jenis zakat. Salah satu zakat yang wajib ditunaikan umat muslim adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri datang. Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia, biasanya orang akan memberikan beras. Ada juga yang memberikan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering untuk diberikan sebagai zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makanan kepada fakir miskin dengan cara membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin.
Jenis zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari segala jenis harta yang diperoleh secara halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam jika sudah mencapai nisab dan haul. Zakat mal memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga. Yang kedua adalah zakat aset perdagangan. Yang ketiga zakat atas hewan ternak. Yang keempat zakat atas hasil pertanian. Yang kelima adalah zakat hasil olahan tanaman dan hewan. Yang keenam adalah zakat hasil tangkapan laut dan tambang. Yang ketujuh adalah zakat hasil penyewaan aset. Yang kedelapan adalah zakat hasil jasa profesi. Dan yang kesembilan adalah zakat hasil saham dan obligasi. Di dalam zakat, kita mengenal istilah nisab dan haul. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dizakati. Sedangkan haul adalah batas penyimpanan harta selama 1 tahun. Di bawah ini ada nisab dan kadar zakat dari kambing. Nisab zakat kambing adalah 40 ekor kambing. Sedangkan jika jumlah nisab kambing terdapat 40-120 kambing, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 kambing. Jika ada 121-200 kambing, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 kambing. Jika ada 201-399 kambing, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 kambing. Jika ada 400-499 kambing, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 4 kambing. Dan jika ada 500-599 kambing, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5 kambing. Setiap pertambahan 100 kambing, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 kambing. Nisab dan kadar zakat sapi adalah 30 ekor sapi. Jika jumlah nisabnya 30-39 sapi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 tabiah atau anak sapi yang berumur 1 tahun. Jika jumlah nisabnya 60-69 sapi, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2 tabiah. Jika jumlah nisabnya 70-79 sapi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 musinnah atau anak sapi yang berumur 2 tahun dan 1 tabiah. Jika jumlah nisabnya adalah 80-99 sapi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 musinnah. Dan jika jumlah nisabnya 100-109 sapi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 musinnah dan 2 tabiah. Sedangkan nisab dan kadar zakat unta adalah 10 ekor unta. Jika nisabnya 10-14 unta, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 kambing. Jika terdapat 15-20 ekor unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 kambing. Jika terdapat 20-24 unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 4 kambing. Jika terdapat 25-29 unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 bintu makhod, yaitu anak perempuan unta yang berumur 1 tahun. Jika terdapat 36-45 unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 bintu labun atau anak unta perempuan yang berumur 2 tahun. Jika terdapat 46-60 unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 hiqoh atau unta betina umur 3 tahun. Jika terdapat 61-75 unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 jazaah atau unta betina berumur 4 tahun. Jika terdapat 76-90 unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 bintu labun. Jika terdapat 91-120 unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 hiqoh.
Jika terdapat 121 sampai 129 unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 bintu labun. Jika terdapat 130 sampai 139 unta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 hiqoh dan 2 bintu labun. Sedangkan nisab dan kadar zakat harta itu berbeda-beda tergantung dari jenis harta yang akan kita zakati. Untuk emas, nisabnya adalah 77,50 gram, sedangkan persentase zakatnya adalah 2,5%. Itu juga berlaku bagi perak, dagang modal emas, dagang modal perak, tambang emas, tambang perak. Terus, jika harta yang dizakati adalah rikas emas, atau emas simpanan yang berada di dalam tanah selama bertahun-tahun, maka persentase zakatnya adalah 10%. Sedangkan untuk jenis harta pertanian seperti beras, gandum, jagung kuning, jagung putih, kacang hijau, kacang panjang, padi, dan rempah-rempah, itu persentase zakatnya bisa 5% dan bisa 10%. Yang membedakan dari persentase zakat ini adalah tergantung dari pembiayaan selama proses penanaman. Jika selama proses penanaman itu tidak menggunakan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Sedangkan jika selama proses penanaman menggunakan biaya seperti listrik, tenaga, air PDAM, maka zakat yang dikeluarkan persentasenya adalah 5%. Cara perhitungan zakat berbeda-beda untuk setiap jenis harta. Namun, secara umum, besar zakat yang harus dikeluarkan adalah persentase tertentu dari harta yang telah mencapai nisab. Misalnya, zakat emas adalah 2,5% dari nilai emas yang dimiliki, kecuali zakat pertanian ialah 5% untuk pertanian yang menggunakan biaya dan 10% untuk pertanian tanpa biaya. Di bawah ini ada contoh soal. Pak Agung telah menanam padi sebanyak 10 ton dengan menggunakan biaya PDAM. Berapa zakat yang wajib dikeluarkan jika harga beras saat itu adalah 10.000 per kilogram? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita harus merubah ton ke dalam kilogram. 10 ton sama dengan 10.000 kilogram. Kemudian 10 kilogram tadi itu dikalikan dengan persentase zakat. Mustahik zakat adalah golongan yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki penghasilan, sehingga ia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga penyaluran zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat ada mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Ini bertujuan agar orang-orang yang diberikan zakat semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya. Yang kelima ada riqab. Di zaman dulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat yang digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasi hutangnya.
Terus yang ketujuh ada Ibnu Sabil. Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh, termasuk pelajar di tanah perantauan. Sedangkan yang terakhir ada fisabilillah. Fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi.